berlari dengan cepat, dan ketika cahaya hitam ini membunuh dua pembangkit tenaga listrik teratas dengan cara yang sangat kejam, Scarman telah pergi jauh, dan dia bahkan tidak menoleh untuk membunuh rekannya, apalagi balas dendam. Jelas, Scarman ini memahami hukum di wilayah ini. Selama Anda memiliki kekuatan, Anda dapat membunuhnya sepenuhnya di sini. Mereka yang tidak kuat hanya dapat disembelih sebagai anak domba kecuali mereka memiliki bayat ilmu. Setelah membunuh 3 pembangkit tenaga top alam manusia, pria berjubah hitam itu sama sekali tidak mengejar pria bekas luka itu, tetapi jatuh di atas Qin Yichen, matanya yang dalam, mengawasi yang terakhir dengan ketat. Terima kasih banyak senior untuk membantu. Di bawah tatapannya, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dengan sentuhan rasa terima kasih di wajahnya, berkata, "Terima kasih." Melihat tindakan Qin Yichen, pria berjubah hitam itu sedikit membeku, dan sepertinya ada ekspresi tak terduga yang muncul di matanya. Jelas, dia jarang mendengar kata-kata seperti itu di daerah ini. Lagi pula, di daerah aliran sungai, sebagian besar pembangkit tenaga listrik adalah yang membunuh dan tidak berkedip. Orang lain, bahkan jika mereka menghormatinya di permukaan, masih memiliki hati mereka sendiri di dalam hati mereka. Langit cahaya yang baru saja terjadi saat kamu datang? Setelah sengatan singkat, pria berjubah hitam itu langsung menuju subjek dan bertanya. Mendengar ini, hati Qin Yichen menggigil kedinginan. Sepertinya pria berjubah hitam ini sama dengan pria bekas luka sebelumnya. Mereka semua untuk masalah ini. Namun, di hadapan pertanyaan yang terakhir, Qin Yichen tidak berdalih, tetapi mengangguk dan mengakuinya dengan terus terang. Sebelum Scarman, tindakan mereka, pria berjubah hitam itu pasti sudah tahu. Jika dia berdebat di depannya, saya khawatir itu hanya akan menyusahkan dirinya sendiri. Apalagi, meski kekuatan pria berjubah hitam ini kuat, Qin Yichen yakin bahwa dia benar-benar akan membuat masalah, dan dia tidak perlu takut pada pihak lain. Pembangkit tenaga listrik, yang hampir sama dengan Chihei, tidak terlalu menjadi ancaman di mata Qin Yichen. Dengan kata lain, apakah kamu terlempar ke daerah aliran sungai oleh kekuatan itu? Mendengar ini, mata pria berjubah hitam itu sedikit membeku, menambah sedikit ketertarikan pada suaranya. Jelas, dia juga memiliki ketertarikan yang sangat kuat pada mereka yang diasingkan oleh kekuatan besar. Hampir semua pembangkit tenaga listrik di lembah sungai dikejar dan dibunuh oleh pasukan besar. Akhirnya, mereka tidak bisa tinggal di tempat semula, hanya takut melarikan diri. Dan orang-orang seperti Qin Yichen, yang diasingkan oleh kekuatan yang kuat itu, seringkali memiliki bayi yang cemburu atau teknik kultivasi di tubuh mereka. Senior, saya tidak diasingkan, saya akan pergi ke habitat, tapi transmission array tampaknya sedikit tidak terduga di tengah. Qin Yichen mengerutkan kening. Dia tidak yakin seberapa banyak pria berjubah hitam ini tahu. Tapi dia atau tidak. Habitat. Mendengar ini, sudut mulut di bawah pria berjubah hitam itu menimbulkan sedikit lengkungan, yang sepertinya mengejek ketidaktahuan Qin Yichen. Jarak antara das dan das sangat jauh. Bahkan jika array transmisi akan membuat sedikit kesalahan, itu tidak akan membuang orang ke daerah aliran sungai. Mungkin, di mata pria berjubah hitam ini, Qin Yichen adalah orang bodoh yang telah dijual dan tidak mengetahuinya. Senior tahu bagaimana menuju ke habitat? Qin Yichen tampaknya tidak merasakan ironi di mata yang terakhir. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Hehe, apa menurutmu orang yang menyuruhmu pergi akan membuangmu ke habitat? Melihat kepolosannya, pria berjubah hitam itu akhirnya tidak bisa menahan senyum. Mendengar ini, Qin Yichen ragu sejenak, dan semburat keraguan muncul di wajahnya. Zhang Wuyuan benar-benar ingin melemparkannya ke dunia nyata, tetapi dia bertemu dengan keberadaan menakutkan lainnya. Buntut semacam itu hampir menghancurkan array transmisi. Meskipun akibatnya pada akhirnya lolos, energi array transmisi juga habis. Jadi dia baru saja mendarat di sini. Wah, betapa polosnya pria sepertimu hidup sampai hari ini. Melihat Qin Yichen, pria berjubah hitam berkata sambil mencibir. Apakah aku berbohong padaku, Marsial Paman? Tanda seru. Pada saat ini, Qin Yichen tampaknya akhirnya bereaksi. Kulitnya tiba-tiba berubah, dan dia memiliki warna yang kuat dan luar biasa di matanya. Melihat perubahan ekspresi Qin Yichen, ejekan di mata pria berjubah hitam itu semakin intens. Dia tidak terburu-buru untuk mengungkapkan tujuannya. Lagi pula, di daerah aliran sungai, orang bodoh ini masih tergolong langka. Melihat kehilangan akal karena takut pada orang bodoh, itu memberinya kesenangan yang tak bisa dijelaskan. Senior, apakah kamu tahu cara menuju ke habitat? Qin Yichen secara alami melihat pikiran yang terakhir, tetapi dia tidak mengungkapkan pikirannya. Setelah periode kemarahan, dia melihat ke arah pria berjubah hitam untuk meminta bantuan, dan sepertinya mengharapkan yang terakhir untuk mengarahkannya ke jalan keluar. Lagi pula, kamu tidak perlu memikirkan bagaimana cara pergi ke habitat. Ada cibiran di sudut mulut pria berjubah hitam itu, dan kemudian suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Lagi pula, kamu tidak bisa keluar dari baskom hidup-hidup, Sua. Mendengar suara dingin ini, kulit Qin Yichen tiba-tiba memutih,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Melihat gerakannya, olok-olok di mata pria berjubah hitam itu pasti semakin intens. Dia sangat suka melihat kepanikan orang lain, tetapi kata-katanya tidak murni mengintimidasi. Bagaimanapun, Qin Yichen, di daerah aliran sungai ini, ada orang-orang yang penuh pembantaian, dan orang-orang yang terlihat seperti yang terakhir, benar-benar tidak ada kemungkinan untuk mundur dari daerah aliran sungai. Terlebih lagi, bagaimana orang bisa memasuki tanah yang diberkati seperti Seng Yu? Nah, keluarkan bayimu dan teknik kultivasimu. Dan setelah bercanda, pria berjubah hitam itu akhirnya mulai kehilangan kesabaran dan mengungkapkan tujuannya. Bayi. Saya tidak punya. Pada saat ini, Qin Yichen tampaknya belum kembali sadar. Di hadapan pertanyaan yang terakhir, dia hanya menjawab seperti mimpi buruk. Benar-benar. Maka Anda akan membiarkan saya melakukannya sendiri? Melihat penampilan Qin Yichen, ada pandangan jijik di mata pria berjubah hitam itu. Orang yang temperamen ini tidak pantas melakukannya sendiri. Pada saat ini, Qin Yichen tampaknya takut akan ki mengerikan yang berasal dari yang terakhir. Tetapi dia duduk di tanah dengan satu pantat. Kirim aku ke habitat. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Di hadapan mata menghina yang terakhir, Qin Yichen tampaknya tidak menyerah pada hal ini. Dengan sedikit keberuntungan, mengatakan, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Haha, nak. Apakah kamu terlalu naif? Apakah Anda pikir Anda tidak mengambil inisiatif dan saya tidak dapat membantu Anda? Mendengar kata-kata Qin Yichen, pria berjubah hitam itu tidak bisa menahan tawa. Segera, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan suaranya tiba-tiba menjadi agak dingin. Apakah kamu tidak mendengar tentang pencarian jiwa? Cara